Ngomong-ngomong nih Bib, aku mau nanya sekalian. Pertanyaan ini supaya saya belajar lagi sama Habib, sama Mbak Kartika. Karena mau menjadi next Habib Usman gitu. Boleh Ustadz. Iyalah, karena Tafadol, kan tafadol. melihat perkembangan hijrahnya Kak Kartika dan segala macam, subhanallah. Tapi kayaknya rasa cintanya berkurang karena ngurus anak. Gimana tuh Bib? Enggak. Tidak Hmm, ada rasa cinta yang berkurang. Justru masa kalau Bahkan lebih sayang dan lebih cinta. bukannya berkurang dan terbagi karena awalnya buat Habib tapi ternyata baru lahir berkurang lah, terbagilah cintanya. Enggak. justru kita ngurus bareng ya Beb ya. Kita malahan kita Oh. ganti-gantian. Nah gitu dia caranya di dalam Islam berdasarkan pengalaman Habib dan Mbak Kartika supaya bisa adil membaginya Mbak Kartika. Ini yang mau jawab Mbak Kartika apa Habib nih? Habib aja Rasa lah. adilnya gitu bisa membagi antara cinta kepada anak dan cinta kepada suami. Mendingan Habib Subhanallah. soalnya Inyong juga diajarin sama Habib. Oh gitu supaya Iya. bisa adil. Iya. Masya Allah. Mau Saya- dia Bib, mau Bib, mau tahu cara keadilan bagaimana gitu. Jazakumullah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajib bagi seorang istri untuk mengurus anak-anaknya dan mengurus suaminya dan berbuat baik terhadap keduanya. Wajar ketika saya mempunyai seorang istri yang luar biasa ya Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan padanya. Wa qarna fi buyutikunna. Tempatnya perempuan itu memang tinggal dalam rumahnya. Dia berada dalam rumahnya. Dia ngurus anaknya. Dia ngurus saya sebagai seorang suaminya. Dan mengerti, memahami bahwasanya cintanya tidak terbagi. Walaupun pikirannya terbagi. Pikirannya terbagi karena dia mengurus anaknya, mengurus saya. Kebagi, harus ini, harus ini, harus ini. Tapi Masya Allah, cinta tetap sama. Malam tetap jatah kita. Pagi buat anak-anak. Kalau anaknya bangun malam, ya lembur berarti. Wa qarna fi buyutikunna. Tinggal di rumah, itu kewajiban bagi seorang wanita. Berada dalam rumahnya, menjaga rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau misalkan mereka keluar rumah, setan ganggu. Perempuan ini kalau kebanyakan di luar, itu setan langsung nempel, langsung mengganggu wanita tersebut dan menciptakan dalam hati dan pikirannya untuk bermaksiat. Sehingga apa? Kewajiban perempuan memang untuk berada di dalam rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna. Fasalihat qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Bahwasanya Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dalam rumahnya. Dia di rumahnya menjaga anaknya, mencerminkan dirinya bahwasanya saya sebagai seorang istri untuk menjaga anak saya, untuk menjaga dalam rumahnya, hartanya, bendanya dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Suami saya nggak ada di rumah. Berarti waktu sholat saya yang harus ngatur. Sholat zuhur anak-anak sudah belum. Sholat asar anak-anak sudah belum. Waktunya habis asar ngaji, suruh anak-anak ngaji. Jangan sampai nggak ngaji. Karena perempuan yang baik, perempuan yang soleha adalah mengerti dan memahami dia ada di rumahnya, mengajarkan anak-anaknya untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan juga kita tahu, paham, kerjaan wanita itu luar biasa dahsyat. Kalau apabila ada suami merasa dirinya tidak dicintai atau berkurang, maka istri boleh menjelaskan dan menceritakan kesibukannya seharian. Dan sebagai istri dan suami berusaha cari solusi yang terbaik. Kalau misalkan seandainya suaminya mengatakan kamu gak adil, kamu gak baik, kamu gak benar nih saya gak diurusin, cari solusinya. Apa yang telah terjadi dalam rumah tangganya, diperbaikin, dicari jalan keluarnya. Sebagai sabdanya Nabi besar Muhammad SAW, ajaklah istrimu, berbicaralah untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi istri ternyata sunnahnya Rasulullah SAW itu dipanggil, diajak bicara, diajak ngobrol, dikasih tahu, dinasehatin dan bertukar pikiran. Pendapat istri juga diambil. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan suami mempunyai otoritas yang tinggi, pokoknya suami yang ngatur, suami yang ngatur, suami yang ngatur. Perempuan salah, tidak. Sunnahnya Rasulullah dipanggil. Siapa yang dipanggil? Istrinya dipanggil. Diajak bicara, diajak komunikasi, diajak ngobrol. Dengan mempunyai tujuan yang pertama, menciptakan rumah tangga yang baik. Bagaimana titik keadilannya? Kita tahu nih, istri kerjaannya pagi-pagi udah bangun, udah siapin sarapan buat suaminya, buat anaknya. Belum lagi anaknya mau sekolah. Belum lagi temenin anaknya yang masih kecil di sekolahan. Belum lagi pulang sampai rumah kecapean, anak yang satu begini, yang satu begitu. Suami yang baik harus mengerti dan memahami
bahwasanya istri udah luar biasa, belum masaknya, belum nyucinya, belum suami pulang dari kantor atau kerjaannya harus ngelayanin suami, ngurusin suami. Masya Allah, istri yang solehah atau suami yang soleh akan mengerti dan memahami bahwasanya istri saya capek. Jangan terlalu diporsil, dikasih kebahagiaan, dikasih bicara, diajak ngobrol, disayangin, dihormatin, dimuliakan. Jangan diomelin. Itulah menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, mengerti dan memahami satu di antara keduanya. Masya Allah. Eling-eling gitu ya Bib ya. Saling-saling. Nah Ustadz Syam, tapi ngomong-ngomong kan Ustadz Syam juga kan ilmunya banyak gitu. Coba di-sharein Amin. juga dong. Kan banyak juga kan kalau seandainya yang kita ketahuin kan setan itu kalau ngegoda rumah tangga, ada mayem gitu. Katanya kan yang lagi ada mayem digodain setan kan memang setan akhirnya menang gitu kan. Setan akhirnya menang. Iya. Jadi Kalau ada memang iblis tuh rajanya. Iya. Terus ada pasukannya. Heeh. Terus tugasnya masing-masing. Iya. Ada yang gangguin orang lagi transaksi di pasar biar Betul. curang. Ada yang gangguin orang lagi sholat biar sholatnya nggak khusyuk. Tapi ada yang disuruh buat gangguin rumah tangga biar pisah. sampai cerai kan Ustadz. Sampai cerai itu keberhasilan. Buat dia Buat, sendiri. buat dia langsung Keberhasilan. naik pangkat gitu sama Tertinggi bosnya. gitu ya? Iya. Waduh, nah itu dia Ustadz Syam tuh itu yang gawat banget ya kan kalau seandainya ya orang lagi ada di rumah baik-baik gitu kan. Iya, tapi santai. Santai aja. Santai. Kok santai? Santai aja depan TV, tungguin jawabannya sesaat lagi. Ustadz Syam jelasin ya. Iya, insya Allah. Janji ya. insya Ya udah Allah. kalau gitu ibu-ibu yang sama khawatirnya sama yang wedi banget sama setan kalau setan udah ngeganggu. Kadang-kadang ada aja gitu masuknya kalau kita wedo ya hal kecil juga bisa dimarahin. Segala uang kurang seperak dua perak jadi ribut semuanya. Nah habis ini mau dikasih rahasianya lagi sama Ustadz Syam dan juga sama lakinya Inyok Habib Bosman. Makanya kasih tahu juga teman-temannya tetangganya yang lain, saudaranya, keluarganya buat nonton Islam itu indah. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.